Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Ulfatul Faiza, Reni Agustina, Muhammad Rafael Abrarasmoro, dan Muhammad Muzaki Ramadan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Revolusi Industri 4.0 dan implikasinya dalam manajemen pendidikan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan berikut adalah paparan materi dari kelompok kami. Industri. Istilah Industri 4.0 pertama kali dikembangkan pada Hannover Fair 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI atau artificial intelligence. Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Hal yang dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin, sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah yang komersial. Konteks revolusi industri dapat diterjemahkan proses yang terjadi sebenarnya adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok, yaitu needs, dan keinginan masyarakat, yaitu wants. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Jadi, adanya sebuah perubahan itu adalah wujud dari keinginan manusia untuk dapat mencapai sesuatu. Adanya perubahan dari awal mula revolusi hingga saat ini, yaitu industri 4.0, yaitu yang pertama industri 1.0, ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Yang kedua, industri 2.0, yaitu adanya kemunculan pembangkit tenaga listrik, yang setelah itu ada pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang diproduksi secara massal. Ketiga, industri 3.0 yang diawali pada tahun 1970-an dengan adanya perkembangan semikonduktor, teknologi digital, dan internet, yang mana penggunaan elektronik dan teknologi informasi itu untuk otomatisasi produksi. Dan yang terakhir, keempat, industri 4.0 yang menggunakan sistem cyber-physical, konektivitas manusia, mesin, dan data semuanya sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things, industri internet. Yang selanjutnya yaitu sekaligus materi terakhir adalah pendidikan. Pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar mengajar, 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang syarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran harus diubah agar kelak anak-anak muda Indonesia mampu mengungguli kecerdasan mesin, sekaligus mampu bersikap bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan. Dalam konteks pembelajaran abad 21, pembelajaran yang menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, keterampilan, komunikasi, kemasyarakatan, dan keterampilan karakter. Tetapi harus dipertahankan bahwa sebagai lembaga pendidikan peserta didik tetap memerlukan kemampuan teknik, pemanfaatan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung I4.0 merupakan keharusan dengan model resource sharing dengan siapapun dan dimanapun. Pembelajaran kelas dan lab dengan argumen dengan bahan virtual bersikap interaktif, menantang, serta pembelajaran yang keisi bukan sekedar lengkap. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.